Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan biddin wa akhwatillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah pertemukan kita. Saya tadi diuji dengan muter-muter karena jalan makam haji ditutup. Sudah begitu saya yakin letak pengajian di tempat kemarin, jadi nggak pakai Google Map, ternyata di sana tutup. Akhirnya pindah, klik Google Map, ternyata di sini. Subhanallah, itu semua juga atas izin Allah. Semoga meskipun agak terlambat sedikit, kita tetap bisa menikmati hidangan cinta yang siang ini akan kita hidangkan bersama-sama. Sebelumnya tolong senyum semua dulu. Pastikan senyum semua dulu. Jangan ada yang merengut, karena kita akan bicara tentang cinta. Sudah senyum semua? Sudah senyum semua? Yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Senyum 10 kali sehari sehat. Senyum 100 kali sehari sama dengan olahraga mendayung 10 menit. Senyum 2000 kali sehari perlu diperiksakan. Sehat semuanya? Masih hidup semuanya? Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat sekalian, berbicara tentang cinta yang dikaitkan dengan keluarga, ini Masya Allah nggak ada habis-habisnya. Saya dari tahun 2001 sampai 2002 ini sudah menulis hampir 13 buku, dan ini masih akan menulis lagi insya Allah. Ternyata masalah cinta dalam keluarga ini nggak ada habis-habisnya. Seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, masalah-masalah baru selalu muncul. Maka siang ini insya Allah kita akan bahas tema menghadirkan cinta di tengah keluarga. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat fenomena di masyarakat kita. Ternyata banyak yang sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, namun mereka merasa hampa, merasa kehilangan cinta di tengah keluarganya. Sehingga yang terjadi adalah meskipun tinggal satu rumah, ning doneng-nengan, diam-diaman, sekalinya melirik marah, ngopon delok-delok. Tadi biasanya ratau delok, ngelihat sekali ngopo delok-delok, nyenggol ngopo nyenggol-nyenggol. Padahal suami istri nyenggol boleh nggak? Jangankan nyenggol, yang lain pun boleh. Ternyata nyenggol jadi masalah, melirik jadi masalah. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya mereka berkumpul, namun di dalam hatinya ada dendam, ada kejengkelan, ada kedongkolan. Di sisi lain mereka mau cerai nggak berani. Maka ini PR kita bersama. Saya lihat mumpung masih muda semuanya. Ini usianya 17 tahun semua ya kayaknya ya. Kita aja sweet 17 kabeh ya. Masih berapa jenengan? 18. Ngomong tambah sidik, tak kira 28 ya. Mumpung masih muda, masih ada kesempatan emas untuk menghadirkan cinta di tengah keluarga.
Apa kiat yang perlu kita lakukan? Yuk bareng-bareng. Ini tidak saya, tidak antum semua. Bahkan pun Rasulullah terus berusaha menjaga agar cinta ini terus hadir di tengah keluarga. Kiat yang pertama, kita akan catat dan bahas bersama-sama. Ini penting sekali agar cinta terus ada di keluarga kita. Dan bila pun sempat pergi hadir kembali, maka kiat yang pertama adalah orientasikan keluarga betul-betul untuk Allah dan karena Allah. Ini yang pertama. Orientasikan rumah tangga untuk Allah dan karena Allah. Untuk Allah dan karena Allah, ada dua kalimat. Untuk Allah maksudnya adalah bismillah, dari mulai meminang sampai kemudian menjalankan rumah tangga, sampai kemudian setiap hari berkumpul bersama, sampai bahkan ada anak, ada cucu, terus niatkan semua untuk Allah. Karena nikah adalah ibadah yang terpanjang. Salat mungkin 10 sampai 15 menit. Puasa pagi sampai petang. Tahajud 2 atau 3 jam. Tetapi nikah ini ibadah yang sangat panjang. Kalau tidak karena Allah, tidak karena untuk Allah dulu, maka Masya Allah hancur berantakan keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka niatkan ini untuk Allah, betul-betul untuk Allah. Sampai pun ketika ada masalah, kemudian masing-masing mencoba musyawarah, bahkan kadang bersih tegang, ini juga terus pastikan untuk Allah. Maksudnya untuk Allah bagaimana? Libatkan Allah di dalamnya. Kemarin mohon maaf, ada seorang oknum istri, suami saya dari mulai nikah sampai kami nikah 1 tahun belum pernah memberikan nafkah batin kepada saya. Jadi dari mulai nikah sampai usia pernikahan 1 tahun belum pernah memberikan nafkah batin. Paham ya? Belum pernah berhubungan intim. Terus saya tanya, kenapa? Mboten saged ngoten, Ustaz. Rasa tak terangke ngoten ki apa? Loh, kok bisa? Saya nggak tahu, Ustaz. Karena beliau juga gagah perkasa, juga sehat badannya, makan segala macam juga normal semua. Ternyata tidak bisa on. Mohon maaf. Maka sekarang ada beberapa kalangan mulai kalau cari jodoh suruh cek ke dokter dulu, yaitu ikhtiar. Tetapi umumnya orang nggak pakai begitu ya, langsung nikah. Nah ternyata ini mendapati ternyata suaminya, mohon maaf, impoten. Akhirnya saya tanya, Mbak, mohon maaf, sholatnya gimana suami? Bagus, Ustaz. Keseharian akhlaknya bagaimana? Luar biasa. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah? Iya. Nggak ada yang menyimpang sama sekali. Berarti tinggal kurang itu saja. Iya. Terus Mbak maunya gimana? Mau pisah atau mau lanjut? Kalau saya pribadi saya pengen lanjut, tapi orang tua minta cerai saja, cari yang memang subur, yang produktif. Akhirnya apa? Karena niat nikahnya untuk Allah dan melayani suami juga untuk Allah, maka akhirnya apa? Sang suami ini ketika kita tanya gantian, suami juga pengen bertahan tapi pasrah. Kula ngeten Ustaz, nek memang istri saya masih mempertahankan saya juga siap. Tapi kalau sudah nggak mau terima saya lagi karena saya kelemahan di bidang itu, saya berhenti. Karena kita sudah ke dokter, sudah ke alternatif, ya,
obat-obat, jamu-jamu alternatif sudah semua ternyata mentok semuanya. Akhirnya apa? Disitulah kemudian sang istri diuji. Ternyata ketika kemudian sebenarnya gimana Ustaz? Terus saya bilang tawakuf sebentar, berhenti sebentar, coba curhat sama Allah. Istikharah itu nggak cuma cari jodoh, tetapi menentukan apakah mau lanjut ataukah berhenti sampai situ. Jika mohon petunjuk, bahkan dia perlu ulangi istikharahmu 7 kali. Dan Nabi pernah menyarankan seorang sahabat sampai 7 kali diulang istikharah. Ternyata begitu istikharah sampai diulang 7 kali, keputusannya adalah bertahan. Dan begitu bertahan ternyata apa? Tidak lama kemudian ternyata apa? Saya dikasih kabar sang istri ini bisa hamil. Terus saya bilang, itu siapa yang menghamili? Lah kan ora iso gitu. Ternyata Ustadz suatu saat di suatu malam, bahasa cerpen ya, intinya di suatu malam tiba-tiba kok beliau bisa, kemudian kami sangat menikmati malam itu, lainnya malam pertama, dan akhirnya alhamdulillah cespleng. Subhanallah. Setelah itu gimana Mbak? Mau tahu aja Ustadz katanya. Maksudnya akhirnya normal kembali. Jadi kepasrahan itu memang betul-betul bisa mengundang keajaiban. Surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal betul kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kalau kebutuhan dia adalah anak, Allah cukupi dengan tiba-tiba suaminya normal sampai akhirnya bisa hamil istrinya. Ini kuasa Allah sampai mereka akhirnya saking syukurnya hari itu juga sedekah sedemikian banyak dibagikan ke panti asuhan dan fakir miskin. Subhanallah. Maka teman-teman sekalian, kadang ujian seperti ini datang. Bahkan saya pernah diundang yayasannya Pak Amin Rais, ya, Budi Mulia 2. Begitu habis ceramah, saya ngobrol sama Bu Amin Rais, Ustaz, tahu nggak? Pak Amin kemarin barusan jalan Jogja Solo jalan kaki. Loh kenapa Ibu? Karena nazar kalau sampai putrinya bisa hamil setelah sekitar 13 tahun, beliau mau jalan kaki ke Solo. Kami dulu 12 tahun baru punya anak. Sekarang anak kami 13 tahun baru punya anak. Akhirnya Pak Amin jalan kaki sampai sana. Dan itu semua karena apa? Betul-betul tawakal kepada Allah. Orientasikan pernikahan dengan masalah yang ada itu untuk Allah dan karena Allah. Karena yang ngasih anak siapa? Allah. Yang ngasih kelancaran Allah, yang memacetkan juga Allah. Maka kita nggak boleh sombong, wah aku gagah perkasa, mesti anakku akeh. Burung tentu. Masih ingat Nabi Sulaiman alaihissalam? 60 istrinya dikumpulkan. Wahai istriku, akan kuhamili kalian semuanya. Nggak ada satupun yang hamil. Kenapa? Begitu konfirmasi ke Allah dijawab, ternyata lupa bilang insya Allah. Maka lain waktu para laki-laki, halo, sesehat apapun, seperkasa apapun, hati-hati. Semua atas izin Allah. Maka niatkan menikah untuk Allah dan karena Allah. Ini yang pertama, kuncinya. Yang saat ini barangkali sedang, mohon maaf, hampir futur, ya, hampir putus asa, karena misalnya sudah nikah lama belum punya anak, atau nikah lama ekonominya nggak maju-maju, hutangnya malah tambah banyak, tanggungan malah tambah banyak. Ini juga mohon maaf persoalan tersendiri. Maka kemarin sore kita bikin seminar ngaji bisnis bareng Ustaz Cinta di Hotel Multazam. Tolong bulan depan bisa ikut. Ini tawaran menarik karena apa? Ternyata survei membuktikan perceraian itu penyebabnya nomor 1 bukan cinta. Nomor 1 adalah ekonomi. Cinta mah bisa diatur, betul nggak? Kalau istri tiap marah kasih lembaran 100.000, kira-kira marah nggak Bu? Tiap mencok, nyoh, transfer 1 miliar, nyoh, guyang-guyung terus. Pelaku dewe sah guyu malah dia. Cinta bisa diatur.
Loh, uang itu memang bukan segalanya, tapi banyak hal bisa diatur dengan uang. Salah satunya cinta. Pengen nggak, teman-teman? Teman-teman, tolong, pengen nggak membuat istri tersenyum terus? Ini resep para kiai ini. Para kiai yang mereka bahkan berhasil poligami, ini resepnya. Nek aja mikir poligami sik, mikirnya nang ke bojo sik wae. Resep yang pertama adalah sepakati per bulan atau per minggu atau per hari istri dikasih berapa nafkahnya. Misalnya per bulan 3 juta, sepakati itu. Tapi ngukur diri. Hasilku berapa diukur. Jangan sok-sokan mentang-mentang cinta. I love you. 10 juta. Gajine 2 juta. Mumet dhewe nanti. Diukur. Banyaknya pernikahan hancur karena apa? Ekonomi bermasalah. Maka saran saya yang pertama apa? Sepakati dulu, per bulan berapa? Saya sudah nyoba dari per bulan, per minggu, per hari. Sekarang saya per hari ngasihnya. Biar syukurnya per hari. Soalnya kalau per bulan, baru 2 hari udah habis. Per minggu pernah saya coba, sekarang per hari. Kan transfer kalau rekeningnya sama kan nggak ada potongan ya. Tinggal transfer, nggak pakai cash lagi. Intinya sepakati misalnya 3 juta per bulan. Yang kedua, pesan saya untuk para suami ini, mumpung istri nggak dengar ya. Istri dengar nggak sih itu? Mumpung istri pada di belakang, memang di belakang ya. Yang kedua, setelah sepakati berapa per bulan nafkah harta itu, nafkah ma'isyah. Yang kedua adalah mati-matianlah memenuhi kesepakatan. Mati-matianlah memenuhi kesepakatan. Istri nggak perlu tahu kita nih botanginya kayak apa. Kalau perlu kadang hutang sana, hutang sini sekali waktu. Yang penting tidak mencuri, tidak menipu. Mati-matianlah, penuhi 3 juta. Itu yang kedua. Resep yang ketiga, jangan pernah dikurangi sedikit pun. Secara kejiwaan, wanita yang sana itu, nek kono ora ya, padha ora ya. Itu kalau dikurangi sedikit itu masalah. Misalnya 3 juta. Dek, sorry banget dek. Ini memang udah tak siapin 3 juta. Tiba-tiba di jalan tadi ban bocor. Ini kepotong 50.000. Langsung mencep. 3 juta kurang. Dipetok wae. Ngomong 50.000. Bagi dia masalah besar. Maka resep yang keempat. Setelah jangan dikurangi, tambahilah. Ini yang keempat. Tambahilah. Okay. Minimal sesuai. Tapi kalau bisa, kalau pengen lebih dicintai, tambahilah lagi. Misalnya, dek alhamdulillah. Ini 3 juta untuk bulan ini. Dan alhamdulillah, ini ada tambahan lagi 100.000. Ya Allah mas, subhanallah. Langsung cemlorot kayak matahari. Padahal mau 100.000. Jangankan 150 aja kalau itu tambahan, itu membahagiakan. Loh, saya ngomong gini, saya sudah praktek mas. Ya nambah ini sidik-sidik, ini seneng banget gitu loh. Aku membayakin nek tak tambah 2 miliar, nah ya seneng banget ya. Wanita itu, mohon maaf, wanita itu diciptakan dengan titik kelemahan di bidang uang. Macam nek kono. Nek sampean beres keuangannya, oh wanita itu mencintaimu, I love you full. Apa resep yang tadi 4 tadi? Satu. Sepakati. Jangan jadi suami yang sok-sokan. Pokoknya pendak sasi, mesti akeh. Ya nek akeh, nek sithik piye? Sepakati saja. Mampu kita kira-kira per bulan berapa? Misalnya 2 juta, 3 juta, atau 5 juta. Yang kedua, mati-matianlah memenuhi ini. Ya, usahakan. Maksudnya mati-matian itu usaha dengan keras. Dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan dikurangi sedikit pun. Yang keempat, tambahi. Sekecil apapun ditambahi. Itu Masya Allah. Salah satu resep membeli senyum istri. Ya, istri itu perlu dibeli senyumnya ya. Nah, senyum itu insya Allah kita juga tambah semangat kerja, tambah juga akhirnya lancar rezeki kita. Insya Allah. Yuk, ini betul-betul dicamkan baik-baik. Ekonomi ini penting sekali. Ketika kita, mohon maaf,
sedang diuji dalam masalah ekonomi, misalnya sedang turun, bahkan pun sedang bangkrut, kalau betul-betul ini terkait dengan nikah agar selamat, pernikahan agar selamat, maka tolong yang kedua ini berjuang dan jangan berpisah terlebih dahulu. Syukur jangan sampai pisah. Karena masalah ekonomi ini kadang kalau nggak hati-hati, kemarin ada yang ke tempat saya, Ustadz, saya mau curhat, saya kecewa dengan suami saya. Lo kenapa, Bu? Soalnya mantan saya punya truk 3, ini nggak punya apa-apa. Saya bilang, Bu, punya truk itu belum tentu milik dia. Sewa bisa, kredit bisa. Mending suamimu nggak punya truk, tapi motornya udah lunas. Motornya, waktu mobilnya jelek tapi sudah lunas. Intinya apa? Sekarang hal sepele-sepele menjadi ujian besar. Maka setelah karena Allah, untuk Allah dan karena Allah, yang kedua, resep agar cinta tetap di tengah keluarga adalah bereskan masalah ekonomi keluarga. Caranya bagaimana? Ya tadi kiat untuk suami tadi, bismillah, bagaimana berjuang untuk menghidupi. Karena laki-laki memang tugasnya menghidupi. Sekarang saya mau tanya, mohon maaf, ada yang punya utang nggak di sini? Ada yang punya utang nggak? Terus jawabin, ada. Mohon maaf, ini apalagi pasangan muda, apalagi kondisi pandemi, ini ujiannya luar biasa. Maka agar ekonomi ini bisa beres, karena cinta bisa diatur dengan uang, dalam arti positif ya. Ya, para laki-laki terutama, perjuangan terbesar adalah bagaimana menghidupi keluarga setelah menanamkan iman di keluarga. Ekonomi terus ditingkatkan, dimaksimalkan, karena apa? Sejatinya kebutuhan keluarga nggak akan pernah cukup. Maka setidaknya yang disepakati dipenuhi. Untuk itu, saya doakan dulu untuk yang barangkali masih punya utang, masih punya tanggungan, usaha masih sering gonta-ganti, iki ra cocok, iki ra cocok, iki ra cocok. Wah, ketoke pancen cocok ki aku ki dadi konglomerat tok ya, malah ngono. Silakan. Saat kondisi sedang seperti ini, terus mulai mengkaji kiat-kiat agar rezeki lancar. Ini sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini untuk laki-laki dulu, baru untuk ibu-ibu. Yang untuk ikhwan dulu. Saya doakan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bila pun saat ini sedang diuji oleh Allah, saya sudah banyak dapat bukti, ya, kawan-kawan yang saya saksikan dulunya susah rezekinya, bahkan hampir cerai, bahkan hampir pecah keluarganya, sekarang bangkit dan disayang oleh istrinya. Kenapa? Dia mengamalkan. Di antaranya adalah surat At-Tolak ayat 7. Surat apa? Surat apa? At-Tolak ayat 7. Apa itu? Wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Siapa yang sedang diuji rezekinya oleh Allah, disempitkan rezekinya oleh Allah, banyak infak. Banyak berbagi, banyak berderma. Saat hutang belum lunas, mungkin ada yang nyicil motor belum lunas. Bahkan sekarang nggak cuma motor cicilan itu ya, HP aja bisa dicicil ya. Bahkan ibu-ibu itu ada yang dari atas sampai bawah cicilan semua. Ya, tas nyicil, kerudung nyicil, kelambi nyicil. Lo nyicil ya oleh rapopo. Tetapi ketika itu belum lunas, maka falyunfik, banyak infak. Loh, agak sempit rezeki ini kok banyak infak. Ternyata hikmah dari surat At-Talaq ayat 7 adalah sesusah-susah kita pasti ada yang lebih susah. Sekecil-kecil gaji kita, sini gajinya kecil apa besar sini? Oh, jujur, ana sing besar, ana sing kecil. Oh, ana sing besar, ana sing kecil atau piye iki? Semua besar ya insyaallah ya. Besar berkahnya dan angkanya juga besar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekecil apapun
perolehan kita, apalagi besar. Ketika kita masih punya tanggungan, apalagi tanggungan menggunung, maka perbanyak infak. Neng nyun sewu, kalau infak jangan ngarep. Kesalahan terbesar orang infak itu apa? Aku ngetok ke 10.000 entuke piro? 100.000 gitu. Aku ngetok ke 100.000 entuke 1 juta. Memang itu Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Satu kebaikan Allah kembalikan 10 kali lipat, tapi enggak mesti dalam bentuk uang. Orang kok 10.000 dapat 100.000, belum tentu wujudnya uang. Maka ketika anda infak, sudah keluarkan aja, infak sedekah keluarkan aja, bismillah. Wala tamnun tastakthir, surat Al-Mudaththir ayat 6. Ojo ngarep ning alam donya, nanti panen raya di akhirat. Bahwa di dunia Allah kasih kembalian, alhamdulillah. Tapi biasanya orang yang enggak ngarep seperti ini, itu malah akhirnya apa? Diberi oleh Allah. Ning sing ngarep-arep ngetoke 10.000 ya tunggu iki pira ya. Malah ra medun-medun biasanya. Lah ini saya punya jamaah ikhwan dari Jogja mau nikah. Nah, ini tolong dicontoh ini yang belum nikah loh ya, yang udah nikah jangan nyontoh lagi ya. Tapi contoh infaknya. Ada ikhwan dari Jogja. Sekitar sebulan yang lalu nikah. Sebelum menikah mikir, gimana ini belum punya dana mau nikah. Sementara yang keluarga akhwati nuntut segera dinikahi. Udah mas apa adanya. Ya apa adanya bagi dia. Kita laki-laki mikir gitu kan. Nyewa gedung udah berapa. Catering udah berapa. Mau di rumah nanti ada protokol sangat ketat. Malah nggak boleh. Akhirnya apa? Bismillah. Suatu saat pas dia lagi nongkrong di warung minum angkringan gitu. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak ngemis lewat. Begitu ini lewat, mas ini mohon maaf, nggak mikir apa-apa, tahu-tahu ngelihat bapak ini cuma pengen ngasih aja. Dan pengen ngasihnya tuh pengen semua yang ada di dompet dipotong nanti untuk bayar minum dia itu. Ada sekitar 200.000 kurang lebih. Begitu dikasihkan Pak, monggo Pak, matur nuwun. Semoga yang di atas, tiba-tiba bapak itu bilang gitu. Semoga yang di atas membalas Anda. Kayak sinetron kayak. Tapi kalimatnya begitu. Semoga yang di atas membalas Anda. Duer kayak gitu ya. Terus yang ngasih ini, gitu. Kok ngono kalimatnya ya? Sebenarnya lain. Ya. Ternyata apa? Dia nggak mikir juga, nggak mikir kembalian. Terus pokoknya ikhlas. Ya Ta'ala. Ternyata apa? Begitu dia bayar, terus dia ke kantor lagi, dia kerja kan, itu pasti istirahat. Begitu lagi, tiba-tiba omnya, mas, besok pas kamu nikah aku nggak bisa hadir. Dan tadi karena aku tidak bisa hadir, aku transfer 20 juta untuk tambahan biaya nikahmu. Beres akhirnya, gue nyewa gedung, gue catering beres atas izin Allah. Tapi itu nek diulangi belum tentu tembus lagi loh ya. Akhirnya tak tanya, tak guyoni, mas, coba goleki mau uangnya mau goleki meneh. Wis ra ono wong. Ya bisa jadi itu malaikat bisa. Tapi kalau udah hobi ngasih, insya Allah dapat keajaibannya. Entah kapan, entah bentuknya apa, tapi insya Allah beri kejutan yang bahagiakan. Liyungfik du sa'atim min sa'atih. Kalau memang punya kasih. Ya, enggak punya pun sedang mepet rezekinya, secuil pun enggak masalah. Bahkan pun itu cuma minuman tok atau makanan tok sedikit menjadi kebiasaan. Maka kalau sudah terbiasa infak, terbiasa sedekah, siap-siap malaikat mengangkat tangan setiap pagi, kemudian mendoakan kita. Allahumma uti mufiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti berlipat ganda orang atau si fulan yang infak hari ini. Malaikat doain kita tiap hari. Tetapi kalau sama sekali dalam sehari kita enggak infak, malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati mumsikan talaba. Ya Allah, hancurkan harta si fulan yang sangat pelit ini. Malaikat parkir tiap hari di depan rumah kita mendoakan itu. Sehingga infak itu harian. Sekecil apapun harian. Saya punya biro jodoh, alhamdulillah, silakan cek di Instagram saya.
Hampir tiap saat ada yang berjodoh. Tiba-tiba laporan nikah, tiba-tiba laporan mantannya yang menghilang 2 tahun tiba-tiba muncul. Mereka yang kena ghosting tahu ya? Kena ghosting itu dibilang cinta terus tinggal pergi, nggak tahu kemana, diblokir medsosnya, tiba-tiba dibuka blokirnya, tiba-tiba orangnya datang melamar. Itu banyak banget kisah itu. Saya posting di Instagram saya. Ternyata apa? Rahasia di balik itu adalah mereka saya minta untuk infak dan sedekah setiap hari, terutama di pagi hari. Subhanallah. Maka untuk yang barangkali istriku masih cinta, tapi kalau lama-lama aku biarkan seperti ini, rumah masih tanggungan, motor tanggungan, mobil tanggungan, intinya semua belum lunas. Suatu saat istri bisa jadi akan meledak kemarahannya. Untuk itu, bismillah. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu. Banyak infak, banyak sedekah. Siap? Siap? Siap. Apalagi yang sudah mulai punya putra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jangan kalah dengan ibu-ibu di Palestina ya. Itu anaknya minimal 10 semua dan hafal Quran semua ya. Jadi kita kalau baru 2, 3 ditambah lagi ya. Kalau sudah nggak siap 1 buka cabang lagi. Siap nggak kira-kira? Siap. Siap fisiknya, uangnya juga harus siap. Oke. Yang pertama tadi apa? Orientasikan rumah tangga untuk Allah dan karena Allah. Ini yang pertama. Terus perbaharui niat terus-menerus bahwa aku menikah ini untuk Allah dan karena Allah. Untuk Allah, tujuan utama kita. Cinta kita karena Allah, pelayanan kita karena Allah, cari rezeki kita karena Allah. Sekarang pengen bangkit secara ekonomi juga karena Allah. Yang kedua tadi resepnya apa? Kuatkan ekonomi. Ini wah kayaknya duniawi banget, ternyata ini penting banget. Saya sudah survei dan saya tulis di buku saya, ternyata apa? Faktor yang membuat orang bercerai yang utama bukan masalah cinta, tapi masalah apa tadi? Masalah apa tadi? Ekonomi. Saya mau tanya jujur, yang udah nikah aja, sering nggak konflik dalam masalah keuangan? Udur dalam masalah keuangan? Pernah nggak? Pernah nggak? Bahkan pun sudah kita sebut nama Allah, Masya Allah, Astagfirullah, Ya Allah. Ternyata apa? Masih saja marah. Bahkan kita sebut nama Rasulullah, Sallu ala Nabi, tetap saja marah. Karena apa? Itu belum terpenuhi. Sejatinya kalimat-kalimat ini akan lebih masuk ketika apa? Kita memang berjuang, sudah berusaha, meskipun belum seperti yang kita impikan, setidaknya ada usaha maksimal di sana. Dari mulai tadi apa? Infak sedekah di pagi hari. Apa yang lain giatnya? Apa yang lain giatnya? Memperbanyak istighfar. Man istaksara minal istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Siapa yang berbanyak istighfar, maka Allah akan ganti kesempitannya jadi jalan keluar, jadi keluasan. Wa min kulli hammin faraja, dan dari kesedihan hatinya diganti menjadi kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Sekarang pesan untuk para istri, mana para istri? Para istri? Bu, ternyata neraka yang terbanyak laki-laki atau perempuan? Kok santai-santai saja? Neraka terbanyak perempuan. Ketika Rasulullah mempertanyakan itu, dijawab ternyata penyebabnya ada 2. Mengapa wanita memenuhi neraka melebihi laki-laki? Penyebabnya 2. Yang pertama adalah tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suami. Maka ini harus imbang. Suami lagi berjuang, tolong istri yang maklum, diberi berapapun alhamdulillah. Sebulan 1 miliar cukup? Bersyukur enggak 1 miliar? Alhamdulillah. Siapa sing ngargai? Ya suaminya. Allah lewat suami. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin kalau sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sungguh-sungguh
Allah akan bukakan jalan sukses. Enggak cuma satu jalan, tapi banyak jalan sukses. Surat Al-Ankabut ayat 69. Saat ini mungkin sebagian ekonominya biasa. Bukan tidak mungkin. Minggu depan, bulan depan, Allah kasih keajaiban. Sangat mungkin. Kalau sungguh di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka ibu-ibu, tolong dicatat betul-betul. Neraka dipenuhi banyak wanita. Satu, karena kurang mensyukuri pemberian suami. Yang pertama. Yang kedua, kalau marah melupakan semua kebaikan suami. Seakan-akan suami nggak punya kebaikan sama sekali. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mas, ini saya lihat memang wajar ya, usia-usia segini masih kurus-kurus semua ya. Kecuali yang gemuk ya, kayak saya ya. Ini rata-rata kurus ya. Kalau usia-usia pernikahan masih 5 tahun sampai 10 tahun biasanya masih kurus-kurus ya. Iya, karena masih banyak dimarahi istri biasanya ya. Bukan dimarahi, saya diencepi gitu ya. Maka dulu sampai ada oknum suami itu yang marah besar gitu ya. Karena dia nggak biasa ngaji, nggak biasa sholat, ya Islamnya abangan. Begitu dia marah, istrinya kan pas lagi tidur, langsung ditali sama suaminya ini. Karena suaminya ini kurus, kering, dimarahi terus, disemprot terus, sampai akhirnya apa? Masuk angin, sembuh, masuk angin lagi, sembuh, masuk angin lagi. Disemprot terus soalnya. Wah, akhirnya jengkel, dendam, istri dibongkok. Dimasukkan sumur yang banyak genderuwonya. Istrinya terbangun, Mas, aku tuh gak pakai. Wes, boh. Lebok ke sumur. Suami istri gak biasa ngaji. Begitu dimasukkan di sumur yang banyak genderuwonya, wah, ditali, suami langsung bisa udut. Biasanya agar udut, udut, tiba. Agar madang, modang, ras itu. Agar ngelekar siti, wae, ngelekar, ras itu. Wus, pokoknya sengeni karo sengeni. Singkat cerita, 5 menit kemudian dia kasihan juga sama istrinya, langsung ditarik lagi istrinya ke atas. Begitu ditarik, ternyata yang naik bukan istrinya, tetapi genderuwo. Hei genderuwo, kok gue sing muka utuh bojoku? Genderuwo ning ngewel karo jawab. Oh Pak, soalnya bojo sampean cerewet banget, genderuwo wedi kabeh. Ini kisah inspiratif dari Profesor Dr. Jamaluddin Ancam. Ya intinya memang sekarang kalau nggak hati-hati, nggak biasa ngaji, banyak suami-suami takut istri. Nah di sini kayaknya berani semua ya. Berani dalam arti positif, maksudnya selalu diskusi. Wasyawirhum fil amr. Ada masalah musyawarah. Ya, surat Ali Imran ayat 159. Oke. Ini kayaknya baru mulai kok, tinggal 5 menit lagi tuh Mas ya. Oke, kiat yang keberapa sekarang? 3. Yang pertama tadi apa? Orientasikan nikah itu, berumah tangga itu untuk Allah dan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di Al-An'am ya, nanti bisa dibuka. Kemudian yang kedua, tolong kuatkan. Ini yang pertama kan berarti menguatkan iman. Yang kedua, kuatkan ekonomi. Yuk, banyak kiat untuk jadi sukses. Kemarin saya ceramah dikasih hadiah buku Rezeki Level 9. Intinya juga sama sebetulnya. Banyak infak, banyak istighfar. Kemudian usaha sak kecekele yang penting halal. Ya, nggak mesti muluk-muluk. Aku nerah presiden orang, repot loh. Aku nerah menteri orang, akhirnya nyambut gawe, masya Allah. Pilihan piye. Ini yang ketiga, yang kedua. Nah, yang ketiga sekarang, yang ketiga ini penting banget. Tolong terus-menerus berdoa agar keluarga ini betul-betul tetap penuh cinta. Banyak yang sudah meremehkan doa, terutama ketika lagi banyak masalah. Itulah mengapa dulu Rasulullah menyampaikan, yang paling aku khawatirkan salah satunya apa? Orang miskin yang sombong, yaitu tidak mau berdoa. Nek sugih sombong, wong ana disombong, enek sing disombongke.
hartanya ada. Ini udah miskin sombong, maksudnya apa? Karena nggak mau berdoa. Kita mungkin ini sebagian sudah pada mapan, bahkan di atas mapan, ya. Namun ketika ada ujian sehingga kemapanan menurun sedikit, tolong banyak berdoa. Saat sudah mapan itu juga harus banyak berdoa. Apa doanya? Doanya adalah doa-doa yang memang sudah dituntunkan oleh Allah. Di antaranya apa? Sudah tahu ayat 1000 dinar? Sudah tahu ayat 1000 dinar? Surat At-Talaq ayat 2-3. Itu diamalkan sambil kerja, sambil ngajar, itu dibaca, diamalkan. Insya Allah dimudahkan rezekinya. Banyak doa. Termasuk Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silakan. Semua doa terkait dengan keluarga, dengan cinta keluarga, menghadirkan cinta di tengah keluarga, tolong panjatkan itu. Sembari terus mengamalkan doa-doa atau amalan-amalan yang bisa menguatkan baik iman maupun ekonomi rumah tangga. Jangan lepas dari doa. Jangan lepas dari doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahu yarsyudun. Surat Al-Baqarah 186. Silahkan jangan pernah lepas dari doa, terus menerus. Bahkan mohon maaf, salah satu doa mustajab itu ketika dengar kajian begini, antum dalam hati panjatkan doa. Ya Allah, mengke wonten debt collector tenggen kula ya Allah. Nek saged mampukan saya untuk membayar atau dia enggak datang hari ini. Loh, ada teman saya yang doanya gitu, Pak. Ya Allah, nanti ada debt collector yang sudah WA mau datang jam 1 siang. Maka yang pertama, ya Allah, saya berdoa semoga Engkau kasih rezeki aku biar aku bisa nutup cicilanku. Kalau tidak, Engkau atur saja ya Allah. Mungkin dia enggak datang siang nanti. Atau datang aku juga dengan wajah penuh senyum akan kuhadapi semampuku. Pokoknya doanya dengan beberapa alternatif. Akhirnya apa? Tiba-tiba si debt collector ngabari kalau nggak bisa datang. Berarti ada waktu sampai besok untuk mempersiapkan. Ning yo aja ndonga ngono terus. Duh Gusti, mbok men mboten mriki mawon Duh Gusti. Lah berarti cek utang terus. Tapi kalau kepepet itu mohon maaf. Saya tanya, kita beriman tidak? Kita beriman tidak? Semua beriman? Orang kafir saja kalau kepepet berdoa dikabulkan sama Allah. Surat Yunus ayat 22. Doanya sangat terkenal. Orang kafir kepepet, doa dikabulkan sama Allah. Apa doanya? La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin ya Rabb. Kapal kami oleng. Kapal kami di tengah lautan, badai menghantam kami dari berbagai penjuru, langit gelap gulita. Ya Allah, lain anjaitana min hadi, kalau Engkau selamatkan kapal kami ini ke daratan, lanakunanna minasyakirin, maka kami akan jadi orang yang pandai bersyukur. Tiba-tiba kapalnya minggir, kemudian mereka turun selamat semuanya. Meskipun habis itu mereka kafir lagi, musyrik lagi. Itu aja dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita yang sudah beriman. Kalau doanya sungguh-sungguh, doanya dengan penuh kekhusyuan, insya Allah dikabulkan. Surat apa tadi? Yunus ayat 22. Ini juga banyak diamalkan para jomblo jamaah kita dan akhirnya tembus jodohnya. Ya, Duh Gusti, lain anjaitana min hadhihi anakunanna minasyakirin. Jomblo kula niku pun rampung Gusti. Kemudian ku hadirkan jodoh yang terbaik untukku. Insya Allah aku termasuk orang yang pandai bersyukur. Masya Allah. Surat Yunus ayat 22. Jaminan satu lagi setelah itu kita dialog. Jaminan kalau kita mau doa, apalagi saat kepepet dikabulkan insya Allah, itu ada di surat An-Naml ayat 62. Am-yujibul mudtarra idza da'ah wa yaksifus su' al akhir. Siapa lagi yang bisa
mengabulkan doa orang yang sudah kepepet dan mengangkat kesusahan orang yang sedang betul-betul susah. Siapa itu? Allah. Maka jangan tinggalkan Allah. Banyak berdoa agar Allah hadirkan cinta di tengah keluarga kita. Cukup sekian karena waktu kita sudah selesai untuk kajian dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan akhi bisa dibantu dalam sesi selanjutnya. Matur nuwun.